warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni tentu pelajaran Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Dan kita masih sampai pada ucapan Syekh, yakni di kaidah yang kedua daripada Al-Qawaidul Arba' ini, yakni annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Jadi orang-orang musyrik itu mereka berkata bahwa kami tidak berdoa kepada sesembahan-sesembahan tersebut atau kepada orang-orang saleh, kuburan-kuburan, berhala-berhala tersebut, wa tawajjahna ilaihim, dan tidak pula kami menghadapkan wajah kami kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan semata-mata hanya menginginkan meminta kedekatan kepada Allah, yakni mereka mendekatkan kami kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh dan menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah, yakni pemberi syafaat. Nah, sebab itu di sini ada dua hal penting setelah apa yang telah kita jelaskan pada perkara yang lalu. Maka di sini ada permasalahan paling penting, yaitu permasalahan asy-syafa'ah. Maka kata Syekh, asy-syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua jenis syafaat, ya, yakni syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Syafaat yang ditiadakan, yakni syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat itu tidak mungkin terjadi. Dan syafa'atun muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni syafaat yang pasti terjadi. Maka kalau begitu, kapan? Mungkin orang akan bertanya dengan pertanyaan sederhana, kalau syafaat itu ada syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada pula syafaat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kapan suatu syafaat itu dinafikan oleh Allah dan kapan suatu syafaat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Maka kata Syekh di sini, asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang ditiadakan oleh Allah itu, maka tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu syafaat yang dicari dari selain Allah pada perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah, atau perkara yang dicari dari selain Allah, syafaat yang dicari dari selain Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi pertama, syafaat itu diminta dari selain Allah. Ini dinafikan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat yang demikian tidak akan mungkin terjadi. Yang kedua, syafaat yang diminta itu dari selain Allah tersebut adalah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya perkara menghidupkan dan mematikan, atau perkara menurunkan air hujan dari langit, ya, atau yang semisalnya dari perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diminta dari selain Allah, maka hal ini tidak akan mungkin terjadi. Allah nafikan, itu tidak boleh terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena itu merupakan hak kekhususan Allah. Perkara yang merupakan kekhususan Allah itu tidak bisa diberikan oleh makhluk, tidak bisa dijadikan oleh makhluk, tidak bisa didatangkan oleh makhluk, oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan manfaat, menolak bencana, itu merupakan kekhususan Allah. Nah, karena mendatangkan manfaat itu kekhususan Allah, menolak bala itu merupakan kekhususan Allah, sehingga kalau sekiranya ada orang, ada manusia yang dia mencari perkara tersebut dari selain Allah, maka ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, dinafikan oleh Allah bahwa itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Jadi, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian min qabli ayyatiya yawmun, sebelum datang suatu hari, la bai'un fihi wala khullah, yang mana pada hari itu tidak ada jual beli, tidak ada hubungan kedekatan, wala syafa'ah, dan juga tidak ada apa? Syafaat. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi sini syahidnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari yang la syafa'ah, hari yang apa? Tidak ada padanya syafa'ah. Jadi Allah menafikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya syafaat. Kemudian kata Syekh, wa syafa'atul muthbatah, adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hiya allati tutlabu min Allah, adalah syafaat yang diminta dari Allah. Syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah, dan yang memberi syafaat itu adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da idni, dan orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang diridai perbuatan dan amalannya oleh Allah Azza wa Jalla ba'da idni, setelah dia mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Artinya syafaat kalau yang ditetapkan oleh Allah, artinya itu bisa terjadi, tetapi terjadi dengan syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, tutlabu minallah. Syafaat itu diminta dari Allah Azza wa Jalla, bukan diminta dari penghuni kubur, bukan diminta dari pohon-pohon, bukan diminta dari batu-batu, bukan diminta dari orang-orang saleh yang telah wafat, ya, tempat-tempat yang dikaramatkan dan seterusnya, bukan, tapi diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian yang kedua apa? Asy-syafi' mukramun bisyafa'ah. Orang yang memberi syafaat itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nanti mungkin pertanyaan, Ustaz, memang ada
Orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, ya ada ada penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa memberikan syafaat. Ya, oleh sebab itu ketika dia itu memberikan syafaat harus ada syarat bahwa dia itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Makanya dia dimuliakan oleh Allah dengan syafaat itu. Ya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat tersebut. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idni. Dan syarat yang ketiga, pertama diminta dari Allah, kedua yang memberi itu orang yang dimuliakan oleh Allah untuk memberikan hak, mendapatkan hak untuk memberi syafaat, dan yang ketiga adalah orang yang diberi syafaat atau yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang diridhoi perbuatan dan ucapannya oleh Allah. Artinya apa? Orang itu adalah orang yang diridhai ucapannya dan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal idni, setelah mendapatkan izin. Ini 3 syarat yang syariat menetapkan bahwa syafaat itu bisa terjadi. Syafaat itu bisa terjadi. Apa dalilnya? Dalilnya kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya, siapakah yang bisa, yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kalau tidak ada syaratnya, tidak terpenuhi syarat. Syaratnya apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat di sini penjelasan Asy-Syaikh Asy-Syatiri hafizana wa hafizahullah. Kata beliau, qauluhu syafa'atul manfiyah maka tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Yani anna syafa'ata allati waradat nusus bi ibtaliha wa nafyiha hiya an tutlaba min ghairillahi syai'an la yaqdiru alaihi illallah. Yani syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan definisi yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad ini adalah anna syafa'at allati waradat nusus bi ibtaliha wa nafiha, adalah syafaat yang disebutkan oleh nas-nas yang mana nas-nas itu menetapkan bahwa syafaat tersebut batil dan syafaat tersebut ditiadakan, dinafikan oleh nas. Artinya tidak ada, dia tidak akan bakalan terjadi. Yaitu apa? Hiya an tatluba min ghairillahi syai'an la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi syafa'atu la yuntafa'u biha sahibuha wa la yakunu sababan min asbabin najati. Syafaat ini tidak bermanfaat bagi pelakunya dan tidak menjadi sebab keselamatan. Tidak bisa dia bermanfaat walaupun diminta, dicari, ya, walaupun dilakukan oleh manusia, tapi tetap dianggap tidak berfaedah dan tidak menjadi sebab keselamatan. Ya, tidak menjadi sebab keselamatan dan dianggap tidak apa? Tidak berfaedah. Wa syafa'atul manfiyah la yuntafa'u biha talibu syafa'ah wa la tunjihi yaumal qiyamah wa la takunu sababan min asbabi raf'i darajatihi indallahi azza wa jalla. Ya, syafaat yang seperti ini adalah syafaat yang tidak bermanfaat bagi orang yang mencarinya dan tidak selamat, dia tidak bisa menjadi sebab keselamatannya di hari kiamat dan juga tidak menjadi sebab ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun ada manusia yang mereka mencari syafaat yang seperti ini atau mereka beramal dengan syafaat seperti ini, tapi syafaat itu dalam pandangan syariat dianggap tidak ada. Iya. Dan syafaat tersebut dalam pandangan syariat tidak bisa menaikkan derajat mereka di sisi Allah walaupun mereka beramal dengannya. Maksudnya begini. Walaupun pada dohirnya ada orang yang mengamalkannya, iya. Walaupun dohirnya ada orang yang mengamalkannya. Misalnya ada orang dia sholat, tapi tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Misalnya dia sholat tanpa wudu,
Kita lihat dia sholat, dia takbir, dia ruku, dia sujud sampai dia salam. Walaupun dohirnya dia melakukan sholat, tetapi dalam pandangan syariat sholat ini dianggap tidak ada. Iya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya sholat tersebut di sisi Allah. Nah, syafaat yang ditiadakan itu pun begitu. Seandainya ada manusia melakukannya, walaupun mungkin bukan satu orang, banyak orang, atau bahkan mungkin mereka membuat acara-acara tertentu untuk mendatangi kuburan-kuburan para wali yang mereka katakan misalnya, untuk meminta syafaat yang tidak memenuhi syaratnya tersebut, walaupun mereka melakukannya, tetapi dalam pandangan syariat hal itu dianggap tidak ada, tidak bermanfaat bagi mereka, dan tidak bisa mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Dalilnya apa ya? Dalilnya itu tadi firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada di dalamnya jual beli, tidak ada di dalamnya ikatan kedekatan kekeluargaan, khullah, khalil, pembela dan seterusnya, wala syafaat, dan tidak ada juga padanya syafaat. Dalilnya tidak ada pula di dalamnya pada hari itu syafaat. Artinya syafaat di hari itu tidak berlaku. Paham maksudnya? Tapi kok Ustaz kan ada syafaat yang berlaku, berarti apa yang dimaksudkan di sini? Adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat terjadinya syafaat. Itu maksudnya. Paham ya? Sebab apa? Sebab kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang menafikan syafaat, ada ayat-ayat yang menetapkan syafaat. Sehingga kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang benar, maka kita akan mengatakan, berasumsi bahwa ayat-ayat ini kontradiksi, bertentangan. Karena di satu ayat Allah mengatakan pada hari yang tidak bermanfaat syafaat. Ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya, berarti syafaat itu ada. Maka ini ada ayat menafikan syafaat, ada ayat menetapkan syafaat. Apa maksudnya ini? Seolah-olah dia kontradiksi. Maka kita katakan ayat Al-Quran selamanya tidak akan pernah kontradiksi. Ya, kalau kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, maka kita katakan supaya pemahaman kita benar, maka yang dinafikan oleh Allah di sini adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Sementara yang ditetapkan oleh Allah adalah syafaat yang memenuhi syarat. Baik, mafhum ya? Maka Syekh Asy-Syatiri menjelaskan di sini, kata beliau, wa qawluhu la syafa'ah, dan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu la syafa'ah, tidak ada syafaat. Maksudnya apa? Yang ditiadakan di sini dan di ayat-ayat yang semisal dengannya itu adalah yadullu ala anna minasyafaati ma huwa manfiyun wa minha ma huwa maqbulun. Ya, jadi ada ayat-ayat yang menafikan, ada ayat-ayat yang menetapkan. Itu memberikan asumsi kepada kita bahwa syafaat itu ada yang ditiadakan dan ada yang ditetapkan. Ya, karena ada ayat-ayat yang menetapkan dia itu ada, dan ada ayat-ayat yang menetapkan juga bahwa dia itu tidak ada. Berarti asumsinya syafaat itu ada jenis yang ditiadakan dan ada jenis yang ditetapkan, begitu. Kemudian kata beliau, wa syafaatul mutsbatah, adapun syafaat yang ditetapkan dalam syariat itu adalah syafaat yang memenuhi syarat tadi yang kita katakan. Pertama adalah apa? Tutlabu minallah, diminta dari Allah. Yang kedua, asy-syafi' muqramun bisyafa'ah, orang yang memberi syafaat itu diizinkan untuk memberikan syafaat, dimuliakan oleh Allah dengan hak untuk memberikan syafaat. Yang ketiga adalah al-masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni, yaitu orang yang mendapatkan syafaat itu orang yang diridai ucapan dan perbuatannya oleh Allah setelah mendapatkan izin. Begini contohnya, kita katakan Nabi itu mempunyai hak untuk memberikan syafaat apa tidak? Nabi mempunyai hak apa tidak? Punya ya. Berarti Nabi dimuliakan untuk memberikan syafaat. Baik. Dan Nabi juga diizinkan untuk memberikan syafaat.
Oke, dua terpenuhi. Tapi kalau syafaat itu diberikan kepada orang kafir misalnya, terpenuhi nggak? Tidak, karena orang kafir tidak mendapatkan izin dan tidak diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Syafaat berarti yang terpenuhi cuma dua syarat. Syarat yang ketiga tidak ada, maka yang demikian ini tidak akan bisa terlaksana. Syafaatnya tidak akan bisa terlaksana. Misalnya begitu juga seorang syahid, seorang yang terbunuh di medan perang misalnya, dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dia mempunyai hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang. Lalu misalnya dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, dia punya hak untuk memberikan syafaat, tapi dia berikan syafaat misalnya kepada ibunya tapi kafir misalnya, terlaksana apa tidak? Tidak terlaksana, karena yang mendapatkan syafaat itu orang yang tidak diridai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, begitu, paham ya? Atau orang yang mau diberikan syafaat itu orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Misalnya seorang mukmin berhak mendapatkan syafaat. Iya, seorang mukmin berhak mendapatkan syafaat. Tapi yang memberikan syafaat kepadanya adalah orang kafir, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang memberikan syafaat ini orang yang tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Walaupun yang menerima diberikan hak oleh Allah untuk menerima, tapi yang memberi tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberi. Maka ini pun tidak akan bisa terjadi. Maka dari itu sekali lagi kita katakan, syafaat yang ditetapkan oleh Allah yang akan terjadi adalah syafaat yang memenuhi tiga syarat. Baik, mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Kalau begitu, sebelum kita pindah kepada penjelasan Asy-Syaikh, karena di sini Syekh Asy-Syatiri juga beliau menjelaskan hanya sampai di poin itu aja. Lalu beliau pindah kepada kaidah yang ketiga, tetapi kita tambahkan ada jenis-jenis syafaat. Ada jenis-jenis syafaat. Kalau kita bicara tentang syafaat, maka ada jenis-jenis syafaat. Syafaat yang pertama itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma, yaitu syafaat pada hari kiamat. Syafaat pada hari kiamat. Jadi syafaat tatkala manusia di padang mahsyar, di tempat berdirinya manusia di hari kiamat itu, lalu orang-orang itu menunggu untuk mendapatkan syafaat. Orang-orang itu menunggu untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Ya, mereka datang kepada para nabi. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awalur rasul. Wahai Nuh alaihi salatu wassalam, engkau adalah rasul yang pertama. Ya, dan seterusnya. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ya menolak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka terus begitu kepada ulul azmi sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanggupi untuk memberikan kepada mereka syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, ini syafaatul uzma ini yang dinamakan dengan maqam mahmudah. Maqam mahmudah. Kalau kita baca doa setelah mendengar adzan, yaitu apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan alladhi wasilata fadilah wa ba'athu maqamam mahmudah, dan tempatkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah dikatakan oleh para ulama di situ adalah apa? Hak untuk memberikan syafaat yang namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra, itu asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ya, itu semoga atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau di tempat yang terpuji, yaitu dengan hak untuk memberikan syafaat yang namanya syafaatul uzma. Nah, yang kedua ini syafaat di mana? Syafaat di padang mahsyar. Syafaat di padang mahsyar. Dan syafaat ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di situ kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mahfum ya? Yang kedua syafaat apa? Yang kedua adalah syafaat dalam atau ketika meminta dibukakannya pintu surga. Ketika dimintakannya apa? Dibukakannya pintu surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, di dalam sahihnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya pada hari kiamat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangi pintu surga dan meminta untuk dibukakan kepada beliau apa pintu surga tersebut. Lalu apa? Penjaga surga mengatakan, siapa kau? Ini katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penjaga surga, pintu surga itu mengatakan, ya untuk engkau lah kami diperintahkan untuk membuka pintu surga tersebut. Maka dibukakanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syafaat yang menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang membukakan pintu surga. Mahfum ya Pak? Nanti mungkin antum bertanya, kalau antum pelajari pelajaran akidah. Dan kalau kita katakan di sini bahwa syafaat yang kedua dan merupakan kekhususan Nabi berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini, bahwa pintu surga itu dibukakan pertama kali setelah hari kiamat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itulah orang-orang baru memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Tapi Ustaz, bukankah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ketika pada Isra Mi'raj Nabi melihat penghuni surga, Nabi melihat penghuni neraka, dan bahkan Nabi pernah masuk di dalam surga dan Nabi mendengar bunyi terompahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika Bilal bin Rabah masih berada di dunia. Paham ya? Kemudian begitu pula ketika kita membaca bahwa roh-rohnya para syuhada itu berada di surga, di temboloknya burung, dan mereka terbang ke sana kemari dan bertengger di ranting-ranting yang ada di dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Padahal kita katakan bahwa pintu surga baru dibuka ketika hari kiamat, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Apa maksudnya ini? Jadi maksudnya di sini adalah ya menurut penafsiran yang paling sahih, bahwasanya yang dimaksudkan dibukakan di pintu surga pertama kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika terjadinya hari kiamat. Ketika terjadinya hari kiamat. Adapun sebelum terjadinya hari kiamat, dengan izin Allah ada sebahagian manusia yang sudah memasuki jannah dan ada juga sudah memasuki neraka. Itu di luar daripada konteks ini. Mahfum ya? Di luar daripada konteks ini. Nah, Ustaz, memang sekarang ini sudah ada yang masuk surga? Iya, sudah ada. Sudah ada yang masuk neraka? Iya, sudah ada yang masuk neraka. Sebahagian. Tapi keumumannya itu akan baru terjadi setelah nanti di hari kiamat kelak. Mahfum ya, Pak? Paham ya? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya kita lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Amr bin Khuza'ah, Amr bin Luhai, yaitu orang yang pertama kali melakukan kesyirikan di Jazirah Arab. Bahwa pada peristiwa Mi'raj itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya berada di dalam neraka sedang mencabik-cabik isi perutnya. Berarti dia sudah masuk neraka apa belum? Itu hayalan apa bukan? Hayalan apa bukan? Bukan hayalan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan mata kepala kenyataan, dan itu terjadi. Ini berarti asumsinya adalah apa? Sudah ada orang yang masuk neraka lebih duluan. Paham ya, Pak? Paham ya? Baik. Kemudian itu bahasan tersendiri, tetapi ini catatan saja karena itu bagian dari pelajaran akidah. Sementara konteks pembahasan kita ini adalah tauhid. Namun ketika berbicara tentang syafaat khusus Nabi untuk membuka pintu surga, itu adalah merupakan catatan ya, bagian daripada catatan. Kemudian sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah penghulu sayyidnya seluruh manusia pada hari kiamat. Dan orang pertama yang keluar dari kubur,
Orang pertama yang keluar dari kubur yakni ketika manusia dibangkitkan lagi dari kubur mereka dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat itu, maka yang pertama kali dibangkitkan dari kubur adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang mendapat izin untuk memberikan syafaat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari syafaat kedua ini juga adalah merupakan kekhususan Nabi, kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang ketiga, jenis syafaat yang ketiga adalah syafaat kepada siapa? Abu Talib. Abu Talib itu siapa? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya Ali radhiyallahu taala anhu. Abu Talib itu muslim apa kafir? Kafir, wafat dalam keadaan kafir, wafat dalam keadaan kafir. Jadi dia punya jasa yang begitu banyak terhadap Islam. Dia juga sangat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Rasulullah. Lalu ketika dia sudah di penghujung umurnya, dia sakit, dia di tempat pembaringan, dia hendak meninggal, itu Nabi datang kepadanya dan Nabi menasihati dia. Nabi katakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berargumen membela engkau di sisi Allah dengan kalimat itu. Iya. Maka apa yang terjadi? Ya, dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia wafat dalam keadaan kafir. Nabi bersedih. Kemudian apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah, ya ayuhan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Nabi, engkau tidak bisa berikan hidayah taufik kepada siapapun atau orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalau bicara tentang taufik itu bicara tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka siapapun dengan kealimannya, dengan kebaikannya, dengan kesolehannya, itu bukan jaminan untuk dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena taufik itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu setiap orang dia wajib untuk senantiasa meminta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkat jasa-jasanya Abu Talib itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada Abu Talib. Tapi pertanyaannya, apakah syafaat itu mengeluarkan Abu Talib dari neraka? Tidak. Kenapa tidak? Karena orang kafir selamanya tidak akan pernah keluar dari neraka. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan kafir, maka dia apa? Kekal di neraka selama-lamanya. Dan itu telah berlaku bagi apa? Ketetapan Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, barang siapa yang dia berbuat syirik itu Allah tidak mengampuninya, dan Allah mengampuni selain daripada itu. Jadi orang yang kekufuran, ya, orang yang kufur, maka dia tidak akan dikeluarkan dari apa? Nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Talib dengan syafaat Rasulullah, meskipun Abu Talib tidak akan keluar dari neraka, tetapi apa? Syafaat ini apa yang dimaksud? Syafaat untuk meringankan adabnya Abu Talib di neraka itu. Maklum ya, telah dimaklumi secara bersama bahwa adab itu bertingkat-tingkat. Pedihnya, kerasnya adab neraka itu. Ya, ada neraka yang lebih keras begitu, dan neraka juga itu lembah-lembah. Ada namanya lembah Wail, ada lembah Hawiyah, dan seterusnya lembah-lembah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, karena adabnya neraka itu bertingkat-tingkat, pedihnya sebagaimana nikmatnya surga itu bertingkat-tingkat, maka Abu Talib itu ditempatkan di adab neraka yang paling ringan. Tapi adab neraka yang paling ringan itu apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna adna ahlin nari adaban. Ya, sesungguhnya penghuni neraka yang hukumannya paling ringan itu adalah seorang yang dia memakai 2 sendal dari api lalu mendidih otaknya. Disebabkan karena apa? Panasnya. Jadi kalau orang dia pakai sendal lalu ada satu percik api neraka di bawah sendal itu, maka saking panasnya itu otaknya apa? Otaknya mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Waliyadzubillah. Dan disitulah
ditempatkannya Abu Thalib. Disitulah ditempatkannya Abu Thalib. Di kisah Abu Thalib ini ada pelajaran penting ya, menjadi catatan bagi kita bahwa ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, pengakuan lisan terhadap kebenaran itu tidak cukup. Pengakuan lisan terhadap sebuah kebenaran itu tidak cukup. Melainkan dia harus membuktikan dengan amalan bil jawarih dan dia harus bergabung di dalamnya. Ya. Maksudnya begini. Abu Thalib mengakui kebenaran Islam apa tidak? Mengakui. Abu Thalib mengakui kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diakui. Itu diakui. Tapi apakah pengakuan itu bermanfaat bagi Abu Thalib? Tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena dia tidak membuktikan pengakuannya itu dengan amalan bil jawarih dan dia tidak bergabung di dalam kebenaran itu. Paham maksudnya? Jadi ada orang, kehidupan manusia di dunia ini jangan abu-abu. Tidak ada kehidupan abu-abu di dunia ini dalam semua hal. Ketika Anda telah mengakui sesuatu itu kebenaran, jangan Anda berdiri di luar dan mengatakan itu benar, itu benar, itu benar. Anda tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Mahfum ya kawan? Anda tahu itu mereka itu benar, bagus, mereka itu bagus. Tapi apakah pengakuan Anda itu bermanfaat untuk Anda? Tidak bermanfaat. Hatta Anda mengakui bahwa itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena Anda tidak mewujudkan pengakuan Anda itu dengan amalan Anda. Karena yang dihitung itu adalah amalan. Ketika Abu Thalib membenarkan dakwah Rasulullah, apakah bermanfaat untuk Abu Thalib? Tidak. Yang diinginkan dalam syariat apa? Abu Thalib harus bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti atas apa? Pengakuan kebenaran yang ada pada diri beliau. Jadi kalau orang dibilang oh saya tahu itu benar, lalu kenapa Anda tidak bersama dengan kebenaran itu? Nah saya masih, tapi saya itu benar, itu benar, itu benar. Lalu antum kenapa saya tidak apa-apa, saya di sini aja, saya di samping aja, atau saya dari luar aja, atau saya tidak perlu sampai gabung ke sana, tapi itu saya tahu benar. Lalu apa yang harus terjadi pada orang seperti ini? Kita katakan pengakuannya itu tidak bermanfaat bagi dia. Pengakuannya itu apa tidak? Bermanfaat bagi dia. Mahfum ya kawan? Maka dari itu kalau kita tahu tentang kebenaran, tidak ada jalan lain bagi kita melainkan harus bergabung dengan kebenaran itu. Barang siapa yang tidak bergabung dengan kebenaran tersebut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pengakuannya terhadap kebenaran itu tidak bermanfaat bagi dia. Tidak bermanfaat bagi dia. Nah, itu faedah tambahan. Syafaat yang keempat adalah syafaat yang diberikan kepada manusia setelah diperintahkan untuk masuk neraka. Jadi begini, dalam peristiwa-peristiwa ketika manusia itu sudah dikumpulkan, dihisab dan seterusnya, itu ada sekelompok manusia yang sudah diperintahkan masuk neraka dan mereka sudah berjalan untuk masuk neraka, tapi mereka dihalangi di perjalanan itu untuk dikembalikan dari neraka itu ke surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka nggak jadi masuk neraka? Nggak jadi masuk neraka kalau vonis amalan mereka itu sudah masuk neraka. Orang ini setelah dihitung, dihisab semua orang ini amalan dan kebaikan, keburukan semua orang ini tak dia divonis neraka. Dia sudah masuk neraka, tiba-tiba saja ada yang datang memberikan syafaat kepada dia, akhirnya dia tidak jadi masuk neraka dan dia pindah ke surganya Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya? Ini syafaat bagi orang-orang yang sudah diperintahkan masuk neraka, tapi mereka tidak jadi masuk neraka. Mereka dibawa oleh pemberi syafaat untuk masuknya surga Allah Azza wa Jalla. Syafaat ini bukan kekhususan Nabi. Bukan apa? Kekhususan Nabi. Nabi-nabi yang lain pun mempunyai hak untuk memberikan syafaat tersebut. Syafaat yang kelima adalah syafaat yang diberikan kepada penghuni neraka dari kalangan ahli tauhid agar supaya apa? Mereka dikeluarkan dari neraka. Jadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, tapi mereka karena punya dosa-dosa, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, maka kemudian mereka nanti dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dikeluarkan dari neraka dengan apa? Dengan sebab adanya syafaat. Ada yang datang memberikan syafaat kepada mereka sehingga diangkatlah mereka dari neraka itu, pindahkan mereka ke surganya Allah Azza wa Jalla. Itu syafaat ini juga bukan merupakan kekhususan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang keenam adalah syafaat apa? Syafaat untuk mengangkat derajat penghuni surga supaya dia naik ke derajat yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya ini karena amalan-amalan seseorang, ya, maka dia itu berada di surga yang misalnya kalau kita mau asumsikan dengan pandangan manusia, tetapi kita katakan bahwa kenikmatan surga itu tidak pernah terbersit oleh pikiran, tidak pernah tergambarkan di dalam pikiran, tidak pernah terbersit di dalam hati. Sehingga kalau seseorang dia pernah membayangkan tentang sebuah keindahan, maka keindahan surga pasti lebih jauh, lebih indah dari itu. Kalau seorang dia pernah terbersit tentang sebuah kenikmatan, maka kenikmatan surga pasti jauh lebih indah daripada itu. Artinya, kenikmatan yang ada dalam surga itu tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Tidak bisa dijangkau oleh apa? Indera manusia. Tapi kalau kita boleh menggunakan pendekatan asumsi, maka kita katakan, seandainya seseorang itu dia berada pada surga yang kedua, maka suatu ketika dia bisa mendapatkan syafaat untuk dia naik pada jenjang surga yang lebih tinggi lagi. Inilah syafaat yang keenam, yaitu syafaat yang diberikan kepada penduduk surga supaya dia apa? Ditinggikan derajatnya, supaya dia ditinggikan derajatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ini bukan merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi yang lain melakukan itu, dan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah hak untuk memberikan syafaat juga melakukan itu. Ya, misalnya orang-orang yang diberikan syafaat itu siapa? Banyak diantaranya sholihin, syuhada, ya, ada anak-anak kecil yang meninggal, ya, dia memberikan hak syafaat, dia mendapatkan hak syafaat, dia bisa berikan syafaat kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya itu orang yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat, maka bermanfaat. Ya, seperti seorang ibu atau seorang bapak yang anaknya masih kecil meninggal, dua orang atau tiga orang, ya, dan mereka menjadi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya itu adalah termasuk yang izinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, maka syafaat mereka bermanfaat. Tetapi kalau tidak diizinkan, maka syafaat mereka tidak bermanfaat. Artinya tidak memenuhi syarat. Nah, baik. Sampai di sini paham ya? Berkaitan dengan apa ya, Pak? Syafaat. Di sini sebelum kita masuk pada kaidah yang berikut di pertemuan yang berikut, di sini ada satu permasalahan penting yang disebutkan oleh Syekh Syatiri. Kata beliau, soal pertanyaan, mal farqu baina qawlihi ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa qawlihi ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Di sini ada pertanyaan daripada Syekh. Saya baca ini, saya tutup supaya sholat isya berakhir. Ya, tidak ada sholat isya sambung, tidak ada. Ya, jadi kajiannya itu isya berakhir. Saya tidak pernah nyambung kajian. Ya, nah pada isya itu pada pulang peluk istri. Ya, nah atau cerita-cerita sedikit. Ya, nah. Kemudian di sini perbedaan orang yang menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan yang berhala-berhala, dan perbedaan meminta syafaat, memberi syafaat. Perbedaan ayat ini, apa perbedaan ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 3 dengan perbedaan surat Yunus ayat 18? Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, kalau memberikan syafaat, kata Syekh Syatiri, orang-orang yang meminta untuk mengatakan bahwa mereka ini adalah pemberi syafaat, maka pemberi syafaat itu bisa diterima, bisa tidak. Jadi kalau mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah, maka bisa jadi syafaat mereka bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu bisa jadi. Karena itu pemberi syafaat. Paham ya? Dan mereka tidak bisa lakukan hal-hal yang lain, mereka hanya sebatas syafaat saja. Walaupun ini tidak benar, tetapi yang dimaksudkan
sufa'auna indallah itu maksudnya demikian. Paham ya? Tapi kalau dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah seperti mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, apa maksudnya? Maksudnya kalau mendekatkan kepada Allah itu maksud mereka itu bisa terjadi kapan saja dia inginkan. Paham ya? Dia bisa mendekatkan orang itu kepada Allah sedekat-dekatnya kapan saja dia inginkan, tanpa terbatas waktu. Kalau syafaat, dia tidak bisa lakukan yang lain, hanya syafaat saja. Dan syafaat itu bisa diterima, bisa tidak. Itu perbedaan dua ayat ini. Sehingga di satu ayat mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Di ayat yang lain mengatakan mereka ini hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah. Berarti dua-duanya ini ada beda. Iya. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya kalau syafaat dia tidak bisa memberikan yang lain melainkan hanya syafaat, dan itu bisa terjadi atau tidak. Kalau mendekatkan kepada Allah maka dia bisa lakukan kapan saja. Ya, dia bisa melakukan kapan saja dan dia bisa melakukan banyak hal karena dia mendekatkan kepada Allah. Ini menurut asumsi mereka. Mafhum ya? Ini menurut apa? Asumsi mereka. Baik. Ilahullah ikhwan fillah azanallahu dengan demikian kaidah yang kedua ini kita selesaikan, dan insyaallah taala pertemuan berikut kita masuk pada kaidah yang ketiga dari al-qawaidul arba'ah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.